Satu lagi prospek Mahatchkala yang akan bertempur di UFC 294 Abu Dhabi. Seorang petarung yang hingga kini juga belum terkalahkan dari 11 pertarungannya. Dan Abu Dhabi adalah tempat dia memulainya untuk memperlihatkan keberingasannya untuk UFC. Melawan petarung 34 tahun asal Brazil, Bruno Silva. Untuk pertarungan di kelas menengah. Ya, petarung Rusia itu adalah Sharafutdin Magomedov. Atau yang lebih dikenal dengan Sharabullet. Yang memiliki tingkat emosional di atas rata-rata. Dan itulah mengapa banyak orang yang menilainya sebagai petarung yang membabi buta. Menghadapi Bruno Silva yang juga disebut sebagai petarung yang memiliki gaya striking yang menjadi sebab pertarungan ini dinanti banyak orang dengan gaya bertarung yang sama. Dengan pengalaman sebanyak 7 kali bertarung bersama UFC, mampukah Silva menghentikan debut Sharafutdin atau malah sebaliknya, petarung ganas Rusia itu yang akan mengakhiri perjalanan hidup Silva bersama UFC? Sharafutdin Magomedov telah membuat gebrakan di dunia MMA setelah resmi menandatangani kontrak dengan UFC pada awal tahun ini. Dan kini saatnya petarung Rusia 29 tahun itu akan memulai debutnya di UFC 294 menghadapi petarung asal Brasil yang datang membawa rekor 4 kemenangan dan 3 kekalahan bersama UFC. Sharafutdin bisa dikatakan petarung yang dikenal karena memiliki kekuatan destruktif dan kemampuan penyelesaian di dalam ring. Dengan gaya bertarung yang terkesan beringas, bentuk dari karakter ini menjadi modal bagi Shara untuk menurunkan mental lawannya. Mungkin secara awam bisa juga dikatakan, ketika lawan-lawannya melihat penampilannya itu tampak menyeramkan. Dengan hanya memiliki satu mata, namun rekor dari petarung ini datang dengan membawa 11 kemenangan, dan belum ada seorang pun yang mampu mengalahkannya sebelum bertarung di UFC. Jauh dari urusannya ketika menandatangani kontrak dengan UFC, petarung yang memiliki tingkat penyelesaian 91% ini telah memiliki hype yang cukup besar dari berbagai kemenangannya. Hanya dari satu pertarungan itu dimenangkan dengan keputusan, selainnya dengan KO dan TKO. Namun yang menjadi perbedaan dari Sharabullet ini adalah ketika dia memperlihatkan gaya pertarungannya yang sangat berbeda dengan Dagestan lainnya, di mana para Dagestan itu yang bertarung tidak secara total menghilangkan unsur gulat. Ya, petarung ini benar-benar menerapkan bentuk permainan sebagai striker tanpa ada unsur gulat, yang sebelumnya pernah menjadi polemik antara dia dan almarhum ayah Khabib, Abdulmanaf Nurmagomedov, di mana Shara pada waktu itu sama sekali tidak diizinkan untuk mengikuti pelatihan di sasana yang didirikan oleh ayah Khabib. Hal ini disebabkan Sharafutdin dinyatakan keluar dari gaya pertarungan asli Dagestan, yang lebih memilih mendominasi untuk unsur striking. Meski demikian, Sharabullet tidak memasalahkannya dengan mencari tempat pelatihan yang sesuai dengan gaya yang disenanginya. Selain dia juga memiliki sifat yang temperamental, tidak seperti Khabib atau Islam Makhachev. So, Shara terus melangkah dengan kemampuannya. Sifat temperamental itu juga belum lama ini terbuktikan ketika Sharabullet terlibat perkelahian dengan salah seorang yang bersama pacarnya di tempat keramaian dan kedapatan sedang berciuman di depan publik. Dan momen itu tertangkap oleh seorang Sharafutdin Magomedov yang tidak menerima aksi seperti itu dilakukan di depan umum. Spontan saja Shara menyerang pria itu hingga tunggang langgang. Meski mendapat kecaman dari beberapa penggemar MMA, namun Sharabullet dengan tenang memberikan jawabannya dengan mengatakan, "Kalian harus mengetahui situasinya. Di Mahatchkala ada aturan yang tidak tertulis di sini. Namun itu semacam norma moral bagi kami. Di Moskow hal itu bisa diterima, tapi tidak untuk di tempat kami. Dan aku tidak bisa jika hanya diam melihatnya," kata petarung ganas itu dengan penampilan yang unik dari Dagestan lainnya. Selain gaya permainan yang berbeda, juga memiliki rambut yang panjang. Meski berada di dalam tujuan yang benar, namun apakah keberingasan dari Sharabullet mampu juga berlaku buat petarung Brazil Bruno Silva, yang juga memiliki bentuk gaya permainan sebagai seorang penyerang?
Dengan rekor 23 kemenangan dari 32 pertarungannya, Silva memiliki tingkat penyelesaian 87%. Dengan maksimal gaya serangan yang tidak terlalu terukur, dan dari sebagian besar pertarungannya, Silva malah jarang terlihat memulai penyelesaiannya dari serangan yang dibangun. Akan tetapi petarung Brasil itu sering membangun serangannya dengan cara menyerang balik, di mana dari peluang ini Silva memang lebih diperhitungkan. Dan tampaknya bagi Sarah Bullet, ini tidak akan dicapai oleh Silva jika dia kembali menggunakan cara seperti itu melawannya. Pasalnya bagi petarung yang menggunakan serangan dari counter attack itu menyimpulkan bahwa sebelumnya petarung itu telah mengalami posisi yang terjepit, baik itu di kanvas maupun di pagar. Dan kemudian jika posisi ini ditemukan Sarah nantinya di UFC 294, besar kemungkinan Silva tidak akan menemukan ruangnya untuk melakukan counter attack. Karena petarung Dagestan itu tidak memiliki kecerdasan dalam hal clinch atau grappling. Malah yang ada jika lawannya terpojok, Sarah akan terlihat melebihi dari gaya serangan yang digunakan Mike Tyson selama ini. Kemudian dilihat dari perjalanan pertarungannya selama di UFC. Silva memiliki proses naik turun dari jumlah keberhasilan dan kegagalannya, yang mungkin ini bisa menandakan bukan sesuatu yang menjadi kelebihan dari petarung Brasil itu sebagai senjatanya dalam pertempuran. 3 kemenangan beruntunnya sejak debut UFC-nya, namun setelah itu, Silva kembali menerima 2 kekalahan dan sekali menang dan kembali kalah. Sementara Sarah meskipun dalam pertarungan ini merupakan debut dari petarung beringas itu, namun banyak penggemar yang merasa sudah mengetahui bahwa hasil dari pertarungan mereka ini nantinya akan berakhir dengan penyelesaian untuk Sarah Bullet. Mungkin anggapan dari penggemar ini berdasarkan dari satu kelebihan yang dimiliki petarung Dagestan itu tentang kekuatan pukulannya yang melebihi kekuatan tendangan kakinya. Dan ini yang akan menjadi pekerjaan berat buat Silva, petarung Brasil yang memiliki bentuk pertahanan yang cukup ketat. Di samping usia yang cukup berjarak lebih muda 5 tahun untuk Sarah Bullet, pertarungan yang akan memakan durasi selama 3 ronde ini dipastikan akan sangat menghibur dari kemampuan kedua petarung yang sama-sama memiliki gaya permainan striking. Namun kelihatannya itu akan lebih sering diperlihatkan Sarah daripada Silva, karena ada hal lainnya dari ukuran mental bertarung keduanya, di mana Sarah tidak memiliki kehati-hatian yang sangat dalam dari upaya untuk menghabisi lawannya. Sedangkan Silva memiliki tingkat 1-2 bentuk serangan yang terkadang dilabelinya dengan gaya bertahan. Ya, melawan Sarah memang harus memiliki pertahanan yang kuat. Untuk memaksimalkan pertarungan itu, apakah akan berakhir dengan penyelesaian atau dengan keputusan? Karena dibalik kekuatan dominan dari Sarapuddin, petarung Rusia itu memiliki kelemahan meski belum terbuktikan karena belum terkalahkan. Sarah mungkin akan kesulitan jika menghadapi permainan di kanvas. Dan sebagai pemilik sabuk hitam BJJ, tampaknya Silva memiliki peluang itu meski tidak sekuat permainan kanvas dari Dagestan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.